Wa inna ma yuta'akadu, hanya saja di sunnah muakkad atau dikeluarkan, yuta'akadu dikeluarkan atau sunnah muakkad asyiwak apa siwak. Walau liman, walaupun itu bagi seseorang. La asnanah, yang tidak punya gigi. Sudah ompongnya. La asnana, yang tidak punya gigi iku maujud lahu kedwiman. Likulli wudu'in, untuk setiap wudu'. Walikuli sholatin, lan untuk setiap sholat. Walikuli sholatin, lan untuk setiap sholat. Fardhiha, fardohnya sholat. Wa nafliha, dan sunnahnya sholat, atau sholat sunnah gampangnya. Fardhiha, sholat fardo, atau secara lafaz fardohnya sholat. Bisa fardohnya sholat atau sholat fardo. Wa nafliha, dan sunnahnya sholat atau sholat sunnah, terserah. Wa in salamah, walaupun mengucap salam sapa wong min kulli rakaatain, sangking setiap 2 rakaat. Awistaka, utawa bersiwak sapa wong liwudu'iha, untuk wudunya salat. Liwudu'iha, untuk wudunya salat. Wa illam yafsil, walaupun tidak berpisah, walaupun tidak memisah, walaupun tidak memisah bainahuma, ing dalam antara wudu dan salat, ing bainahuma, ing dalam antarane wudu lan salat, fasilun, opo perkara yang memisah. Fasilun, opo perkara yang memisah. Hai sulam yukhsha, ing dalam sekiranya tidak dikhawatirkan, ing dalam sekiranya tidak dikhawatirkan, tanajjusu fami, opo mutanajisnya lisannya wong. Tanajjusu famihi, opo mutanajisnya lisannya wong. Wadzalika, otawi mengkono sunnah muakkadnya siwak ing dalam setiap sholat. Tadi di atas likuli sholatin, dikasih tanda likuli sholatin. Tadi kan ada wa inna ma yuta'akaduha. Itu li khabaril Humaidi, iku korono ada hadis sangkeng Imam Humaidi bi isnadin jayyidin, bi isnadin kalawan isnad jayyidin kang bagus, yaitu rakaatane utawi 2 rakaat, bisiwakin kalawan siwak, bisiwakin kalawan siwak, afdalu iku lebih utama min sab'ina rakaatan, ketimbang 70 rakaat bila siwakin kalawan tanpa siwak. Min sab'ina rakaatan, sangking 70, atau ketimbang 70 rakaat bila siwakin kalawan tanpa siwak. Jadi siwak itu hukumnya sunnah muakkad ya. Toh sekali, kalau dia mau wudu, toh sekalipun bagi orang-orang yang tidak punya gigi. Fian sudah berusia 90 tahun, giginya rontok. Atau enggak 90, usianya masih 20. Rontok gara-gara sering makan coklat, es krim, permen, dan ashabihi wa akhawatihi umpamanya. Padahal 20 tahun, giginya rontok. Terus mau wudu, mendengar pengajian tadi, sunnah siwak ketika mau wudu. Atau mau sholat tetap sunnah walaupun tidak ada giginya. Entah apa, formalitas mungkin ya. Formalitas digosok ke kanan ke kiri umpamanya. Oh, giginya enggak ada. Ya, tempatnya gigi. Begitu juga sunnah muakkad ketika setiap mau sholat. Entah itu sholat fardhu ya,
sholat fardhu maktubah yang 5 waktu, sholat fardhu sholat Jumat, atau sholat fardhu seperti sholat nazar. Ilham punya nazar. Kalau saya juara kelas umpamanya ya, maka saya nazar sholat 2 rakaat. Lah itu sholat wajib. Ya, sholat wajib itu kan maktubah yang 5 waktu. Ada juga sholat Jumat. Ada juga yaitu sholat nazar. Karena bernazar. Atau sholat sunnah. Seperti rawatib, qabliyah, ba'diyah. Atau bukan rawatib. Seperti duha, tahajudnya. Aidaini, istisqa, gerhana, dan yang lainnya. Yes. Toh sekalipun orang itu setiap 2 rakaat dia salam. Artinya sholat 2 rakaat. Seperti kemarin tarawih. Jadi siwaknya bukan berarti dia di rakaat yang paling awal, enggak. Jadi rakaat pertama, kedua salam. Setelah itu mau rakaat sholat yang berikutnya ya tetap siwak, salam lagi, ya siwak lagi, salam, dan seterusnya. Jadi bukan berarti yang dianjurkan siwak dia rakaat yang paling awal, enggak. Paham ya? Jadi rakaat pertama, kedua 2 rakaat salam, tadi siwak. Sekarang ketiga, keempat juga tadi siwak, dan seterusnya. Terus di sini toh sekalipun ini atau siwak karena dia wudhu sholatnya, atau siwak itu karena wudhu sholat, walaupun antara wudhu dengan sholat ini tidak ada pemisah. Setelah kan gini, dia mau wudhu sunnah siwak, setelah wudhu dia langsung sholat, nggak ada pemisah, nggak ngobrol, nggak intizor, nggak nunggu imam. Jadi contohnya setelah wudhu dia langsung sholat tahiyatul masjid. Setelah wudhu sholat rawatib qabliyah umpamanya. Ya tetap dianjurkan. Tadi siwak untuk wudhu. Sekarang siwak untuk sholat tahiyatul masjid umpamanya. Cuman dengan catatan kesunahan siwak tadi baik siwak untuk wudhu atau untuk sholat, dengan catatan kalau memang tidak ada kekhawatiran mutanajisnya lisan. Kalau dikhawatirkan mutanajis, keluar darah umpamanya, keluar darah dari gusi atau yang enggak usah. Paham ya? Tidak dianjurkan memakai siwak ini. Yakni yuta'akadus siwak likulli sholatin. Artinya sunnah mu'akad memakai siwak setiap sholat kalau memang haisulam yukhsha madzakarahu wa illa tarakahu. Kalau memang dikhawatirkan lisannya mutanajis, ada darahnya, berarti tarokahu, tidak usah memakai siwak, atau dianjurkan tidak usah siwak. Nah ini. Nah sekarang gini, dalam tufahnya Ibnu Hajar Al-Haytami ada penjelasan seperti ini. Walau urifa min adatihi, kalau diketahui dari kebiasaannya, iddima usiwak lifamihi, ketika dia setiap pakai siwak mesti di sini keluar darah umpamanya. Bagaimana? Maka istaka bilutfin, maka dia diusahakan memakai siwak dengan cara yang halus, pelan-pelan, jangan kasar, kuat. Nah, paham ya? Jadi walau urifa min adatihi, kalau memang sudah diketahui kebiasaannya setiap dia siwak mesti keluar darah, karena kasar masalahnya, bagaimana? Maka diusahakan istaka bilutfin, memakai siwak dengan cara yang halus, lemah lembut, pelan. Wa illa tarokahu, kasar keluar darah, halus juga keluar darah. Bagaimana? Tarokahu, nggak usah pakai siwak. Yang sunnah nggak usah siwak, karena keluar darah. Oke, dia sudah wudhu, terus siwak untuk sholat, keluar darah. Masa sholat dalam kondisi di mulut ada darahnya? Paham ya? Jadi itu sekilas penjelasannya. Terus tentang sunnahnya mu'akad siwak tadi untuk sholat. Kenapa? Karena ada sebuah hadis dengan isnad yang jayyid, isnad yang bagus, yaitu rok'atanih bisiwakin.
kita sholat 2 rakaat pakai siwak itu afdhalu, lebih utama min sab'ina rakaatan bila siwak, daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Dulu di pondok, di tembok itu ada tulisan rakaatani bisiwakin, nah, afdhalu min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat dengan memakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi beberapa afdholiyah, beberapa keutamaan-keutamaan itu biasanya banyak di tembok-tembok. Antara lain ini, kalau masalah akhlak ada qimatul mar'i akhlaquhu, harga seseorang itu berada dalam akhlaknya. Atau keutamaan pakai surban juga ada, pakai imamah ketika sholat itu lebih, paham ya? Atau keutamanya sholat sita rakaat ba'dal maghrib, 6 rakaat setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah, sholat hajat dan hifdzul iman, itu ada di tembok di pondok dulu sampai sekarang.